Ya, pemirsa, pemerintah mengumumkan virus corona jenis baru masuk ke Indonesia. Virus jenis B117 ini pertama kali ditemukan di Inggris. Ya, lalu bagaimana mengantisipasi penyebaran virus B117 di Indonesia dan bagaimana penanganannya? Kita akan bahasnya bersama Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Amin Subandrio, kemudian Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 ada Alexander Ginting dan Melkiela Kalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, sebenarnya kapan tepatnya strain baru ini masuk ke Indonesia dan seperti apa karakteristiknya, Pak Alex? Ya, sebenarnya varian baru ataupun strain ini sudah dilaporkan dari bulan September dan kemudian mencuat di bulan November tahun lalu. Dan ini dilaporkan di Inggris. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan biologi molekuler di Inggris itu secara berkelanjutan dilakukan pemeriksaan untuk melihat berbagai varian strain yang ada. Kita ketahui bahwa virus ini mudah bermutasi dan berevolusi sehingga memberikan juga karakteristik yang berbeda. Tapi yang kita lihat bahwa pemerintah juga sudah jauh hari sudah melakukan antisipasi. Salah satu itu adalah melakukan pencegatan di berbagai bandara dan pelabuhan. Kita lihat bahwa Satgas COVID-19 Nasional sudah membuat surat edaran nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Dan ini dikeluarkan 9 Februari. Ini salah satu bentuk antisipasi agar mereka yang datang dari luar negeri, apakah warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, ada SOP yang harus dilalui. Paling tidak untuk datang ke Indonesia dia sudah menunjukkan hasil PCR yang negatif yang berlaku selama 3 kali 24 jam. Dan begitu datang dan tiba di Indonesia akan melaksanakan karantina 5 kali 24 jam dan kemudian dilakukan PCR test pada saat kedatangan. Baik. Dan ini untuk bagi pelaku perjalanan internasional. Dan kemudian kita mengulangi lagi RT-PCR. Dan ini memang adalah salah satu sikap untuk mencegah tersebut. Baik, Pak Alex, bagaimana kemudian penanganan untuk 2 TKW yang terkena virus corona varian baru ini? Apakah ada penanganan yang berbeda dengan pasien COVID-19 lainnya? Jadi yang kita dengar dari berbagai laporan termasuk juga jurnal adalah penyebarannya itu lebih cepat dan kemudian mempunyai gejala klinis sebenarnya sama dengan virus corona yang existing. Hanya memang penularannya lebih cepat dan kemudian gambaran klinis juga yang muncul dengan keluhan yang mungkin lebih menonjol daripada sebelumnya. Karena yang existing itu kan 80% tanpa gejala. Dan kemudian untuk pencegahannya tetap 3T dan 3M ini harus dilaksanakan. Jadi artinya penggunaan masker, pencuci tangan, menjaga keramaian, menghindari satu tempat dengan kerumunan itu harus tetap. Dan kemudian pemerintah juga melaksanakan 3T. Dan salah satu penguncian yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan PPKM skala mikro. Ini adalah salah satu bentuk respons yang dibuat oleh pemerintah agar rumah tangga, RW dan RT yang merah ataupun yang kuning ataupun yang oranye itu dikunci oleh adanya posko desa. Dan kemudian dengan melibatkan Babinsa, Babin Kaptipmas, relawan dan juga puskesmas. Ini juga salah satu strategi pemerintah untuk mengunci penularan. Jadi sebenarnya yang penting adalah bahwa kita tetap harus waspada. Walaupun terjadi pelandaian di dalam angka kesakitan, rumah sakit bornya sudah 70%, tapi tetap harus punya awareness, kewaspadaan. Dan ini nggak boleh longgar. Ya, Pak Alex, khususnya untuk 2 pasien yang terkena varian baru corona ini sedang diisolasi di mana saat ini? Yang harus kita lihat bahwa pemeriksaan genome sequencing ini tidak dilakukan pemeriksaan secara massal, ya. Jadi jangan datang kita ke laboratorium minta PCR kemudian minta pemeriksaan B117 itu nggak ada. Ini adalah pemeriksaan yang dilakukan secara teknis, nanti mungkin akan dilaporkan oleh Prof. Amin. Dan ini dilakukan tentu secara random. Jadi kepada mereka yang positif, yang datang dari berbagai daerah, di bandara ataupun di pelabuhan, ini diperiksa dan ternyata didapatkan 2 hasil yang menyatakan bahwa ini ada mutasi. Dan tentu itu adalah satu kecanggihan teknologi bisa mendeteksi secara awal. Dan kalau misalnya pun mereka lepas ke masyarakat, yang penting kita harus menerapkan 3M. Kemudian
mereka kalau sakitnya semakin memburuk, dia harus ke rumah sakit. Baik. Jadi intinya itu adalah di masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak, apapun variannya. Jadi kita tidak harus menjadi ketakutan luar biasa, tetap seperti sedia kala, dan kemudian kita harus optimis bahwa 3M, 3T ini adalah bagian dalam strategi penanggulangan, ditambah dengan vaksin. Baik. Saya ingin ke Prof. Amin. Prof. Amin, ini strain baru ini disebut-sebut lebih menular begitu. Kelompok mana yang paling rentan dengan mutasi virus B117 UK ini? Apakah memang juga bagi yang memiliki komorbid ini berpotensi besar untuk tertular? Ya, terima kasih. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan, sejak ditemukannya pertama kali di tahun lalu, bulan September, di laboratorium virus ini menunjukkan sifatnya yang bisa masuk ke dalam sel manusia itu lebih cepat. Disebutkan 40-70% lebih cepat daripada virus-virus corona yang lainnya. Nah, ini kemudian diartikan sebagai penyebarannya lebih cepat atau dia bisa menularkan ke lebih banyak orang. Ya, tapi itu angka itu muncul dari pengamatan di laboratorium. Nah, secara epidemiologis memang belum bisa diperlihatkan atau belum ada publikasi tentang buktinya di lapangan apakah satu orang yang terinfeksi oleh B117 ini memang lebih banyak yang ditulari atau lebih cepat, tapi itu menjadi dasar pengamatan kami. Ya, jadi kalau ada klaster misalnya yang muncul tiba-tiba jumlahnya cukup besar atau terjadinya kelihatannya lebih cepat, maka itu yang harus diamati. Ya. Saat ini kasus seperti itu biasanya langsung mendapat perhatian dan diambil sampelnya untuk dilakukan whole genome sequence. Nah, apakah kemudian ada orang-orang tertentu yang susceptible, yang lebih rentan, tentang hal itu tidak ada bedanya sebetulnya. Jadi antara virus B117 dengan yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, seperti tadi Dr. Alex sudah menyebutkan, apa yang harus kita lakukan ke masyarakat sebetulnya sama saja, tidak tergantung dari variannya, tidak tergantung dari mutasi-mutasinya, yang harus kita lakukan itu sama. Jadi kewaspadaannya tetap sama. Kita menggunakan prinsip apa yang disebut sebagai universal precaution. Baik. Jadi perlakuannya sama persis. Ya, Baik, 3M dan 3T tetap harus dijalankan. Saya ingin ke Pak Melki. Pak Melki, apakah dengan masuknya varian baru corona ini artinya perlu ada pengetatan kebijakan keluar masuk Indonesia, khususnya untuk perjalanan luar negeri? Sebenarnya kalau dengar pengalaman negara lain dan juga tadi catatan dari Pak Alex dan Pak Amin tadi, prinsip dasarnya tidak berubah ya, bahwa mutasi virus ini yang sekarang datang ke kita nih B117 ini tetap harus diperlakukan sebagai sebuah pola baru dari penanganan virus COVID-19, tapi yang pasti prinsip-prinsip dasarnya tidak berubah. Bahwa kalau kita mau dikuatkan di hulu, itu aspek disiplin dan penegakan prokes menjadi yang utama, kemudian memperkuat kondisi tubuh dari orang Indonesia, bagaimana imunitasnya dan seterusnya, kemudian juga tentu vaksinasi bergerak terus untuk membantu masyarakat punya imunitas yang atau antibodi yang lebih tinggi. Nah, tapi pada saat yang sama juga tentu sisi hilirnya dengan adanya virus baru ini, penanganan terkait dengan treatment di lapangan pasti akan berbeda. Karena memang virus ini yang dari awal sudah diduga akan bermutasi, tentu dia juga tetap hidup dalam perjalanan pandemi ini. Dia akan mencoba mencari pola untuk bertahan hidup, dan saat ini yang muncul dan yang sudah kita temukan B117. Kita belum bicara tentang lagi nanti yang menurut catatan di luar negeri itu kan yang dari Afrika Selatan yang katanya
lebih serius dibanding yang Inggris ini. Nah, itu yang perlu juga kita semua mempersiapkan diri sehingga kita jangan lagi semacam tergopoh-gopoh datang virus strain baru ini, kita kemudian seolah-olah baru terbangun. Tapi antisipasi dan persiapan penanganan itu yang harus kita siapkan jauh-jauh hari sehingga apapun jenis mutasi virus yang terjadi di aspek baik hulu maupun hilir itu kita pada posisi yang siap. Gitu. Baik, Pak Melki, tadi Anda sempat menyebutkan mengenai vaksinasi. Ini menarik tentunya, Prof. Amin. Ini menjadi pertanyaan, apakah dengan masuknya varian baru corona ini, bagaimana kemudian kelanjutan dari vaksinasi yang sedang berjalan saat ini? Saya yang menjawab ya. Ya, Prof. Amin, silakan. Ya, jadi di Afrika Selatan memang pernah dilaporkan ada pengamatan yang memperlihatkan adanya penurunan efikasi salah satu vaksin terhadap salah satu mutan dari virus ya. Tetapi kemudian perusahaan-perusahaan yang cukup besar itu kemudian melakukan kajian di laboratorium menguji secara khusus apakah vaksin yang mereka kembangkan itu masih efektif terhadap varian-varian ini, dan ternyata sampai sejauh ini kinerja vaksin-vaksin itu belum terganggu ya, artinya masih cukup efektif. Termasuk Sinovac ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk mengganti atau menyesuaikan vaksin-vaksin yang sudah beredar itu terhadap vaksin yang bersirkulasi, virus yang bersirkulasi hari yang kita khawatirkan yang B117 ini. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Alex. Pak Alex, terkait tadi Pak Melki mengatakan bahwa treatmentnya juga harus diperlakukan secara berbeda ini virus baru yang masuk ini. Seperti apa yang nantinya akan dilakukan terhadap virus baru ini? Apakah treatmentnya memang diperlakukan secara berbeda atau melanjutkan treatment-treatment yang 3T tadi akan dimaksimalkan lagi? Ya, jadi sepertinya bahwa yang existing sekarang ini sudah baik. Kalau kita lihat dari dashboard bahwa angka kesakitan sudah mulai melandai walaupun belum stabil. Dan kemudian juga kita lihat juga di rumah sakit antrian-antrian untuk masuk ICU dan kemudian isolasi juga tidak setinggi sewaktu di bulan November-Desember. Jadi artinya bahwa pengendalian pandemi ini masih berjalan on the right track. Persoalannya adalah bahwa masyarakat yang diwajibkan untuk melaksanakan 3M secara ketat dan tidak melonggarkan itu harus berjalan dengan baik. Dan pemerintah yang mengimplementasikan 3T di tingkat desa, di tingkat RT dan RW ini juga harus berjalan on the right track. Jadi kalau ini bisa berjalan dengan baik, ini sudah vaksinasi berjalan terus dan kita lihat juga vaksinasi juga tidak memberikan dampak ataupun KIPI yang bermakna, dan kita juga melihat bahwa banyak yang sudah divaksin tidak ada laporan bahwa mereka kena coronavirus. Mungkin ada 1-2, mungkin mereka sudah terinfeksi duluan. Dan yang satu lagi yang harus kita apresiasi adalah implementasi Surat Edaran Nomor 8 tahun 2021 tentang perjalanan internasional ini harus makin ketat. Sehingga dengan demikian mereka akan bisa diamati. Kendati pun mereka menunjukkan PCR-nya negatif dan kemudian setelah 5 kali 24 jam PCR-nya juga masih negatif, tapi sampai hari ke-14 setelah dia melakukan perjalanan selanjutnya, ini juga harus tetap dalam pengamatan. Jadi dengan demikian kita akan bisa melihat secara on the track, kita tahu ada di mana dia. Oleh karena itu IHC ini juga harus akan dimantapkan dan disosialisasikan bagi seluruh Indonesia yang melakukan perjalanan. Ya, Pak Melki, apakah dengan masuknya varian baru corona ke Indonesia ini menjadi semacam dorongan supaya program vaksinasi ini bisa semakin dipercepat? Ini sebenarnya ada yang anomali, Mbak. Jadi nggak bisa sebut anomali karena begini, ini vaksinasi saat ini kan kita baru menyentuh katakanlah tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia itu angka terakhir saya belum cek ya, tapi katakanlah mungkin 2% atau sampai 3% dari total yang akan kita vaksin dari target 181 juta ya. Tapi seperti disampaikan itu kan, kenapa saya bilang anomali, karena vaksinasi baru bergerak 2-3% atau mungkin lebih dari total yang mau kita vaksinasi, tapi angka
positif sudah menurun atau melandai tadi, dan walaupun belum stabil sudah mulai bagus ya. Angka kesembuhan makin tinggi, tadi itu tempat tidur di ICU dan di isolasi makin menurun penggunaannya, dan angka meninggalnya juga relatif makin menurun. Jadi 4 parameter pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah itu relatif membaik. Nah, kenapa saya bilang anomali? Karena ini vaksinasi aja belum kita optimalkan secara cepat ke banyak pihak, tapi sudah mulai menurun. Nah, berarti kalau kita lihat dalam konteks ini, sumbangan terbesar itu justru sebenarnya adalah kebijakan pemerintah yang ketat tadi itu membatasi pergerakan manusia sehingga membuat virus tidak bergerak bebas, dan kesadaran publik menjelang protokol kesehatan itu sebenarnya memberikan sumbangan lebih besar dibanding upaya apapun sebenarnya, termasuk vaksinasi. Nah, jadi apabila protokol kesehatan makin dijalankan dengan ketat oleh seluruh masyarakat Indonesia, kemudian juga pengetatan dilakukan ketika ada proses kenaikan kasus yang terjadi, baik positif ataupun kematian ya, dan kemudian ditambah vaksinasi makin gencar, sebenarnya kalau kita lihat bahwa pengendalian pandemi kita memang sudah menjadi makin bagus, menjadi makin baik dari waktu ke waktu. Nah, tinggal nanti dilihat tentu dengan mutasi virus yang terjadi ini, ya kita harus tetap waspada betul melihat hasil penelitian yang berkembang dari waktu ke waktu di Indonesia maupun di semua negara, baik yang 117 yang dari Inggris ini maupun yang dari Afrika Selatan, dan jangan sampai juga sudah ada lagi varian baru. Dan kita tidak pernah tahu juga apakah sudah ada penggabungan antara Afrika Selatan dan Inggris yang katanya juga sudah ketemu di Amerika misalnya. Nah, hal-hal kayak gini yang saya kira perlu penelitian yang selalu rutin kita lakukan, dan saya percaya betul bahwa Pak Amin, Pak Alex, dan teman-teman di tenaga-tenaga yang terampil di bidang penelitian di sektor kesehatan ini mampu dan bisa mendeteksi soal ini, sehingga penanganan dan antisipasi kita itu lebih baik ke depan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan apapun jenis mutasi virus yang akan terjadi, baik yang sementara existing saat ini maupun yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ini yang menjadi PR kita ke depan untuk semua bersinergi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan virus yang ke depan yang masih mungkin terjadi apa saja ke depan. Baik, waspada namun tidak panik tentunya. Program vaksinasi tetap akan terus berjalan dan masyarakat juga diimbau tetap menjalankan 3M dan 3T. Terima kasih Pak Melki, Pak Alex, dan Prof. Amin sudah bergabung bersama kami di News Sore.